Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Habibila, bisa dipanggil Faiz. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari file handling di PHP. Oke, langsung saja kita pahami dulu apa itu operasi directory. Yaitu PHP memiliki kemampuan untuk mengelola folder dalam server tempat web itu berjalan. Yang pertama yaitu untuk membuat directory menggunakan fungsi mkdir. Untuk parameternya itu nama foldernya. Mkdir itu singkatan dari make folder. Terus yang kedua yaitu membaca isi directory menggunakan scandir. Terus parameternya itu diisi nama folder. Untuk melihat daftar file dan folder yang ada di dalamnya. Untuk outputnya itu menghasilkan array. Terus yang ketiga yaitu menghapus directory menggunakan fungsi rmdir. Untuk kepanjangannya remove dir. Untuk parameternya yaitu menggunakan nama folder, kalian isi nama folder ya. Syaratnya folder tersebut harus dalam keadaan kosong, nggak boleh ada datanya. Lanjut, yang kedua yaitu operasi file. Yang pertama yaitu membuka file menggunakan fungsi open. Yang pertama itu nama filenya, yang kedua itu modenya bisa diisi W, A atau R. W itu untuk write atau menulis filenya, yang kedua itu A yaitu untuk menambahkan teks di filenya, atau yang ketiga yaitu R itu untuk membaca filenya. Lalu yang kedua yaitu menulis file. Setelah dibuka dengan mode W atau A, gunakan write write. Yang parameter pertama yaitu nama filenya, yang kedua yaitu teksnya yang ingin dimasukkan ke dalam filenya. Dan yang ketiga yaitu membaca file, bisa menggunakan read atau fread, atau cara paling praktis ya menggunakan file get content yang langsung membaca seluruh isi file menjadi string. Yang terakhir yaitu menutup file, jangan lupa vclose, terus nama filenya untuk membebaskan memori browser, memori server ya. Yang ketiga yaitu operasi file. Fungsi-fungsi penting lainnya untuk menjaga agar aplikasi web kita tidak error saat menangani file. Yang pertama yaitu mengecek kebenaran file menggunakan file access, yaitu untuk mengembalikan nilai true jika file atau folder ada dan false jika tidak ada. Sangat penting sebelum melakukan penghapusan atau pembacaan. Yang kedua yaitu menghapus file menggunakan fungsi unlink. Terus parameternya namanya ya, nama filenya ya. File akan terhapus secara permanen dari server. Oke, kita langsung ke demonstrasi kodenya ya. Ini untuk kode direktorinya. Kita langsung ke bodinya ya. Di bodinya ada 3 buah button dan 1 buah list. Ini untuk membaca direktori di file directory ini. Kita fokus ke buttonnya dulu. Button yang pertama yaitu dia mengirimkan aksi sama dengan buat yang menggunakan metode get, karena nanti akan dikirim melalui URL sini, nanti akan tampil di sini. Ada 3 tombol dan 1 list. Tombol yang pertama yaitu itu untuk membuat direktori, akan mengirimkan URL aksi sama dengan buat. Nanti dicek apakah pengecekan yang pertama apakah getnya itu get dengan indeks aksi itu sudah diisi apa belum. Kalau misal belum diisi, nanti fungsi di dalamnya tidak akan dijalankan. Apakah sudah diisi? Kalau misal sudah, nanti dicek lagi apakah get dengan indeks namanya aksi itu sama dengan buat. Kalau misal buat, nanti di dalamnya akan membuat filenya. Terus kalau misal sama dengan buat ya, kita analogikan sama dengan buat.
kalau misal sama dengan buat, nanti dicek lagi apakah file tersebut eksis apa enggak. Kalau misal sudah eksis, nanti nggak usah, nanti pesannya akan gagal direktori sudah ada, karena kalau misal direktori sudah ada, nanti nggak bisa dibuat lagi. Ya kalau misal direktorinya belum ada, nanti mkdir atau make directory ya. Ini untuk folder name-nya. Contoh folder name tugas ya, folder tugas ya. Untuk pesannya berhasil directory folder name tugas, folder tugas telah dibuat. Kalau misal aksinya itu hapus ya, nanti dalamnya dicek dulu apakah file tersebut eksis atau ada atau tidak gitu. Kalau misal file tersebut ada, nanti baru dihapus. Kalau misal nggak ada, nanti tampilnya gagal, tidak ditemukan gitu. Untuk function buat menghapus direktorinya yaitu menggunakan rmdir atau remove directory ya, kalau kepanjangannya. Lalu parameternya menggunakan nama foldernya. Untuk nanti pesan yang akan tampil yaitu berhasil direktori folder tugas telah dihapus itu. Yang terakhir, kalau refresh data ini cuma nge-refresh doang ya. Nanti untuk link yang awal nanti dipanggil lagi, itu doang. Terus yang terakhir yaitu ada list untuk membaca folder-folder atau file yang ada di folder site ini atau directory yang ini ya, paling besar yang kita select sekarang. Untuk membacanya yaitu menggunakan scan dir. Titik ini untuk menjadi scope ya, scope untuk folder yang kita baca. Kalau misal scope-nya kita ganti ke tugas 3, ini nanti yang terbaca file yang di dalam tugas 3 doang, yang di luarnya nggak kebaca. Karena kita tidak doang, jadi yang kebaca itu semua di folder ini, directory ini. Oke, langsung saja kita buat direktorinya dulu. Nah, folder tugas telah dibuat. Nah, di sini sudah ada ya foldernya, sudah terbuat karena kita pencet tadi itu button buat membuat direktorinya. Lalu kita pencet hapus ya direktorinya. Oke. Nah, ini sudah terhapus ya direktorinya. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu demo file.php. Kita langsung ke bodinya saja. Ini ada 3 buah button dan 1 buah box untuk membaca isi filenya. Kita lah fokus ke button yang pertama dulu, yaitu buat dan tulis. Itu menggunakan mode W yang kita jelaskan tadi untuk buat ya, atau menulis filenya. Untuk aksi yang dituliskan yaitu tulis baru, nanti masukkannya ke sini. Ada 3 aksi yaitu tulis baru, tambah teks, dan hapus file. Oke, pengecekan yang pertama yaitu apakah getnya dengan indeks aksi sudah terisi. Kalau misal sudah terisi, nanti dijalankan yang di dalamnya, yaitu kalau dicek lagi get aksi itu sama dengan tulis baru. Misal get aksi tulis baru itu ya, itu dia akan membuat file. Untuk function yang digunakan yaitu open ya. Terus parameter pertama itu menggunakan nama filenya. Kita masukkan ke folder tugas yang tadi, file write. Ini untuk menulis baris pertama dari filenya, yang isinya halo. Ini adalah baris pertama yang ditulis dengan PHP. Terus nanti akan keluar pesan file ini berhasil dibuat dan ditulis. Lalu pengecekan kedua yaitu misal aksinya itu value-nya tambahkan teks gitu ya. Terus dicek lagi apakah file tersebut eksis. Kalau misal nggak eksis kan nggak bisa ditambahin teksnya ya. Jadi misal kalau file itu eksis, nanti dijalankan yang di dalam if ini. Nambah pesannya menggunakan fopen tadi.
Dan parameter pertama yang pasti yaitu nama filenya, yang kedua yaitu A, yang tadi kan write, yang A itu append ya. Lalu write ya untuk menulis isi teksnya. Lalu untuk teks yang saya isikan yaitu teks tambahan ini masuk dari model append. Lalu nanti akan muncul pesan teks berhasil ditambahkan ke dalam file. Nanti kalau misal gagal, kalau filenya tidak ditemukan atau filenya tidak ada, nanti akan keluar pesan gagal buat file terlebih dahulu. Nah ini yang ketiga yaitu misal get aksinya itu value-nya hapus file ya. Untuk fungsi buat menghapus file yaitu pakai fungsi unlink ya, unlink. Nanti parameternya nama filenya. Terus nanti akan keluar pesan file catatan.txt berhasil dihapus secara permanen gitu. Kalau misal gagal atau file tidak ditemukan, nanti akan keluar pesan gagal, file tidak ditemukan. Untuk yang keempat yaitu ada box ya. Box ini untuk membaca isi file dari file tersebut. Kita cek dulu apakah file tersebut eksis atau tidak menggunakan ini ada parameternya, yaitu ini tadi folder tugas catatan.txt. Terus ini untuk menampilkan isi dari file tersebut, dan ini nama filenya, parameternya. Kalau misal gagal atau file tidak eksis ya, nanti akan keluar file tersebut tidak ada, silahkan klik tombol buat dan tulis di atas ya. Ya kita langsung ke webnya. Kita buat filenya dulu. Nah nanti akan tertambahkan di sini. Nah folder tugas sudah terisi kan, ada file yang namanya catatan.txt. Lalu yang kedua yaitu tambah teks. Nah ini fungsi tadi yaitu untuk membaca filenya ya. Sudah terbaca. Nah terus fungsi yang ketiga yaitu hapus file. Nanti filenya sudah tidak ada, sudah terhapus ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.